Bayangkan, kamu baru saja dipromosikan menjadi seorang manajer untuk pertama kalinya. Kamu tahu betul cara kerja yang benar karena kamu sudah bertahun-tahun melakukannya sendiri. Kamu tahu standar yang harus dijaga, urutan langkah yang paling efisien, dan detail-detail kecil yang sering diabaikan orang lain, tapi ternyata sangat menentukan hasil akhir. Dan sekarang, tiba-tiba kamu harus menyerahkan semua itu ke tangan orang lain. Orang-orang yang belum tentu melihat pekerjaan seperti caramu melihatnya. Orang-orang yang mungkin masih harus belajar, masih harus menemukan ritme mereka sendiri, masih harus membuat kesalahan yang kamu tahu bisa kamu cegah. Lalu pertanyaan itu datang, perlahan tapi terus mengganggu. Seberapa jauh kamu harus terlibat? Seberapa dekat kamu harus mengawasi? Dan kapan kepedulianmu terhadap kualitas berubah menjadi penghalang bagi orang yang kamu pimpin? Ini bukan pertanyaan yang mudah, dan jawaban yang terlalu cepat justru sering menjadi akar masalah dalam dunia kerja modern hari ini. Bersama saya Kang Hendy, mari kita memahami tentang mikromanajemen, bukan sekedar sebagai gaya kepemimpinan yang buruk, bukan pula sebagai solusi ajaib, melainkan sebuah fenomena yang jauh lebih kompleks dari yang biasanya kita bicarakan. Sebelum kita bicara baik atau buruk, kita perlu jujur tentang satu hal. Banyak orang menggunakan kata mikromanajemen, tapi tidak semua orang mendefinisikannya dengan cara yang sama. Dalam literatur manajemen, istilah ini mulai mendapat perhatian serius sejak pertengahan abad ke-20, seiring berkembangnya teori organisasi modern. Harry Chambers dalam bukunya My Way or the Highway mendefinisikan mikromanajemen sebagai perilaku manajerial di mana seorang pemimpin terlibat terlalu jauh dalam pekerjaan-pekerjaan teknis yang seharusnya menjadi tanggung jawab tim. Mengontrol bukan hanya arah dan hasil, tapi setiap langkah dan setiap keputusan kecil di sepanjang jalan. Dalam praktiknya, ini bisa terlihat seperti banyak hal. Seorang atasan yang selalu meminta laporan harian meskipun tidak ada situasi darurat, seorang pemimpin yang mengoreksi cara seseorang menulis email, memilih kata, bahkan menentukan format laporan yang tidak ada kaitannya dengan substansi. Atau manajer yang hadir di setiap rapat tim bukan untuk memberi arahan strategis, melainkan untuk memastikan tidak ada detail kecil yang terlewat dari kendalinya. Disinilah mikromanajemen mulai memperlihatkan standar gandanya. Dari sudut pandang si manajer, semua itu terasa seperti bentuk tanggung jawab. Mereka peduli, mereka ingin hasil yang baik, mereka tidak ingin ada kesalahan yang bisa dihindari. Namun, dari sudut pandang orang yang dipimpin, perilaku yang sama itu justru terasa seperti ketidakpercayaan. Seperti pernyataan bahwa kamu tidak cukup mampu untuk membuat keputusan sendiri. Dan disinilah masalah yang sesungguhnya mulai berakar. Bukan di niat, melainkan di dampak. Bukan di apa yang dimaksudkan, melainkan di apa yang dirasakan. Jika kita sungguh-sungguh ingin memahami mikromanajemen, kita tidak bisa berhenti di deskripsi perilakunya. Kita perlu masuk lebih jauh ke lapisan di bawahnya. Mengapa seseorang menjadi manajer yang terlalu mengontrol? Jawaban yang paling mudah adalah karena mereka menyukai kekuasaan. Namun, penelitian-penelitian dalam psikologi organisasi menunjukkan tidak sesederhana itu. Robert Hogan dan rekan-rekannya dalam kajian kepemimpinan disfungsional mencatat bahwa perilaku mengontrol berlebihan seringkali berakar pada kecemasan, bukan pada narsisme semata. Kecemasan bahwa standar tidak akan terjaga,
kecemasan bahwa sistem akan runtuh tanpa pengawasan yang ketat, dan kecemasan bahwa jika sesuatu berjalan salah, merekalah yang akan menanggung akibatnya. Dalam konteks ini, mikromanajemen bukan sekadar gaya kepemimpinan. Ia adalah respon terhadap tekanan dan ketidakpastian. Ada juga faktor lain yang sering diabaikan dalam diskusi umum tentang topik ini. Banyak manajer yang dahulunya adalah pelaksana terbaik di bidangnya, individu dengan kompetensi tinggi, rekam jejak yang solid, dan keahlian teknis yang diakui. Ketika mereka dipromosikan, mereka membawa semua itu ke peran baru. Namun masalahnya, keahlian sebagai pelaksana tidak serta-merta berubah menjadi keahlian sebagai pemimpin. Marshall Goldsmith, salah satu pemikir kepemimpinan paling berpengaruh di dunia, dalam bukunya What Got You Here Won't Get You There, secara gamblang menjelaskan fenomena ini, bahwa kebiasaan yang membawa seseorang ke puncak karir sebagai individu adalah kebiasaan yang sama yang justru bisa menghambat mereka ketika mereka memimpin orang lain. Keterlibatan mendalam pada detail bukan lagi kualitas yang mengangkat. Ia justru menjadi hambatan yang memperlambat. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apakah semua bentuk pengawasan ketat itu salah? Apakah semua keterlibatan mendalam pada detail itu masalah? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Ini adalah bagian yang paling jarang dibicarakan dalam diskusi tentang mikromanajemen. Dan karena itu, paling penting untuk kita bahas secara jujur. Ada konteks-konteks tertentu di mana pengawasan ketat bukan hanya wajar, melainkan memang dibutuhkan. Pertama, mari kita bicara tentang organisasi yang baru berkembang. Ketika sebuah organisasi masih dalam tahap awal, banyak hal yang belum mapan, sistem yang belum terbentuk, prosedur yang berantakan, budaya kerja yang masih sedang dibangun. Dan dalam situasi seperti ini, keterlibatan pemimpin yang intensif pada detail bukan sekedar keinginan untuk mengontrol. Ia adalah kebutuhan operasional yang nyata. Ken Blanchard dan Paul Hersey dalam teori situational leadership secara eksplisit menjelaskan bahwa tingkat arahan dan pengawasan dari seorang pemimpin harus disesuaikan dengan tingkat kematangan dan kompetensi anggota tim. Ketika seseorang baru bergabung, ketika kapasitasnya belum teruji, ketika kepercayaan belum terbangun melalui rekam jejak, maka pendekatan yang lebih direktif, bahkan terperinci, justru merupakan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bukan tanda ketidakpercayaan, melainkan tanda bahwa pemimpin memahami realitas situasinya. Seorang pilot yang baru menyelesaikan pelatihan tidak langsung dibiarkan terbang tanpa pengawasan. Seorang dokter residen tidak langsung melakukan operasi tanpa supervisi dokter senior. Ini bukan karena mereka tidak dipercaya, ini karena kepercayaan dibangun melalui proses, dan proses itu memerlukan kehadiran. Dalam industri-industri tertentu, penerbangan, layanan kesehatan, konstruksi, atau layanan keuangan, detail bukan sekedar persoalan estetika. Satu langkah yang terlewat bisa berakibat fatal. Di sini, apa yang tampak seperti mikromanajemen sebenarnya adalah protokol keselamatan yang dirancang untuk melindungi semua pihak. Ketiga, ada konteks di mana manajer sendiri sedang dalam proses membangun kepercayaan dengan timnya. Seorang pemimpin yang baru masuk ke sebuah tim yang belum ia kenal sepenuhnya, dengan kultur kerja yang belum ia pahami, wajar jika di tahap awal ia lebih banyak terlibat dan mengamati. Ini bukan kelemahan, ini adalah kehati-hatian. Ia sedang membaca konteks sebelum memutuskan seberapa jauh ia mundur. Jadi, jika kita ingin berbicara dengan adil tentang mikromanajemen, kita harus mau mengakui bahwa masalahnya bukan pada intensitas keterlibatan itu sendiri. Masalahnya adalah ketika intensitas itu tidak berubah, meskipun konteksnya sudah berubah.
ketika pengawasan ketat yang dulunya tepat sasaran tidak pernah dikendurkan seiring tim yang semakin matang. Ketika kepercayaan tidak pernah diberikan meskipun kapasitas sudah terbukti. Ketika keterlibatan bukan lagi respon terhadap situasi, melainkan kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Disitulah mikromanajemen berubah dari alat yang tepat guna menjadi penyakit organisasi. Ketika mikromanajemen bertahan melampaui konteks yang membutuhkannya, ia mulai meninggalkan jejak. Dan jejak itu tidak selalu terlihat langsung di permukaan. Dalam jangka pendek, yang paling mudah diukur adalah produktivitas. Gallup dalam riset keterlibatan karyawan globalnya mencatat secara konsisten bahwa karyawan yang merasa terlalu diawasi cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah. Mereka mengerjakan pekerjaan mereka, iya, tetapi mereka berhenti berinvestasi secara emosional dan intelektual di dalamnya. Mereka melakukan apa yang diminta, tidak lebih. Mereka menunggu instruksi, bukan berinisiatif. Mereka berhenti bertanya karena setiap pertanyaan dianggap keraguan. Dan setiap inisiatif beresiko dikoreksi. Namun, dampak yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang tidak pernah diberi ruang untuk membuat keputusan. Kemampuan membuat keputusan itu tidak berkembang. Kompetensi dibangun melalui pengalaman, termasuk pengalaman membuat kesalahan dan belajar darinya. Pemimpin yang terlalu mengontrol secara tidak sengaja sedang membangun tim yang tidak bisa berfungsi tanpa mereka. Dan pada akhirnya, mereka sendiri yang terjebak dalam lingkaran itu. Semakin banyak mereka mengontrol, semakin tim bergantung pada mereka, semakin mereka merasa harus terus mengontrol. Amy Edmondson dari Harvard Business School yang terkenal dengan penelitiannya tentang psychological safety menunjukkan bahwa tim-tim paling inovatif dan paling tangguh adalah tim yang merasa aman untuk mencoba, untuk berbeda pendapat, untuk gagal tanpa rasa takut dihukum. Lingkungan yang terlalu dikontrol secara langsung mematikan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk itu. Dan di tingkat yang lebih personal, ada yang namanya dignity, martabat yang perlahan terkikis. Ketika seseorang terus-menerus dikoreksi pada hal kecil, ketika setiap keputusan kecil pun harus meminta persetujuan, ketika kehadiran atasan di setiap rapat terasa seperti pengawasan bukan dukungan, ada sesuatu yang runtuh di dalam diri tersebut. Bukan hanya motivasinya, bukan hanya produktivitasnya, tapi cara ia memandang dirinya sebagai profesional. Dan inilah yang tidak pernah muncul di laporan kinerja manapun. Ada satu sisi dari persoalan ini yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bagaimana ketika mikromanajemen bukan soal kepribadian, tapi soal kapasitas kepemimpinan yang memang belum terbentuk. Di banyak organisasi, terutama di Indonesia, jalur menuju posisi manajerial seringkali dibangun di atas rekam jejak teknis, bukan rekam jejak kepemimpinan. Seseorang dipromosikan karena ia adalah sales terbaik, bukan karena ia coach terbaik, karena ia programmer terbaik, bukan karena ia paling mampu mengembangkan orang lain. Sistem ini bukan salah individu yang dipromosikan, ia adalah hasil dari cara organisasi mendefinisikan keberhasilan dan karir. Namun, konsekuensinya banyak manajer yang pertama kali memegang tanggung jawab memimpin tim tanpa pernah secara serius disiapkan untuk itu. Mereka tidak tahu cara mendelegasikan dengan efektif, mereka tidak terlatih memberi umpan balik yang membangun, mereka tidak memiliki kerangka untuk memahami kapan harus terlibat dan kapan harus mundur. Dan karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka melakukan satu-satunya yang mereka yakini efektif. Mereka melakukannya sendiri, atau setidaknya memastikan semuanya berjalan persis seperti cara mereka.
Dalam konteks ini, solusi terhadap mikromanajemen bukan sekedar memberi ceramah tentang pentingnya kepercayaan atau mendelegasikan lebih banyak. Solusinya adalah membangun kapasitas kepemimpinan yang selama ini tidak pernah dibangun. Ini adalah tanggung jawab organisasi, bukan hanya individu manajer. Ketika organisasi menempatkan seseorang di posisi kepemimpinan tanpa membekalinya dengan kompetensi yang dibutuhkan, lalu menyebut hasilnya sebagai kegagalan individu, ada sesuatu yang tidak adil di sana. David Rock dari Neuro Leadership Institute menegaskan bahwa kemampuan untuk memimpin orang lain secara efektif adalah serangkaian keterampilan yang bisa dipelajari, bukan sekedar bakat bawaan. Dan jika keterampilan itu bisa dipelajari, maka ia bisa dan harus diajarkan, difasilitasi, dan didukung oleh organisasi secara sistematis. Pertanyaannya kemudian, bukan hanya mengapa manajer ini suka mengontrol, tapi apa yang sudah dilakukan organisasi untuk mempersiapkan manajer ini menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Jika mikromanajemen adalah pertanda bahwa kepercayaan dan kapasitas belum sepenuhnya terbentuk, maka solusinya bukan sekadar menyuruh pemimpin untuk berhenti mengontrol. Solusinya adalah membangun kondisi di mana kepercayaan bisa tumbuh dan kapasitas bisa berkembang secara sistematis, bukan sekedar melalui niat baik. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ulang. Pertama, tentang ekspektasi yang jelas. Banyak pengawasan berlebihan lahir dari ketidakjelasan standar. Ketika seseorang tidak yakin apa yang dimaksud dengan hasil yang baik, maka ia cenderung mengontrol proses karena proses adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan secara langsung. Memberikan ekspektasi yang jelas tentang hasil bukan hanya memudahkan tim, ia juga membebaskan pemimpin dari keharusan mengawasi setiap langkah. Kedua, delegasi yang nyata. Ada perbedaan besar antara mendelegasikan tugas dan mendelegasikan wewenang. Delegasi tugas berarti seseorang diminta mengerjakan sesuatu, tapi setiap keputusan tetap harus kembali ke atasan. Sementara mendelegasikan wewenang berarti seseorang diberikan ruang untuk memutuskan, untuk gagal, dan untuk belajar dengan bimbingan bukan kendali. Ketiga, umpan balik yang berkualitas. Salah satu alasan manajer enggan melepaskan kendali adalah karena mereka tidak tahu cara lain untuk memastikan standar terjaga. Padahal umpan balik yang teratur, spesifik, dan konstruktif adalah mekanisme koreksi yang jauh lebih sehat daripada pengawasan. Keempat, membangun kepercayaan secara bertahap. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diperintahkan atau diputuskan sekaligus. Ia dibangun melalui akumulasi pengalaman kecil, melalui janji yang ditepati, melalui kesalahan yang ditangani dengan jujur, melalui kemampuan yang semakin terbukti. Pemimpin yang memahami ini akan sadar bahwa melepaskan kendali bukan berarti melepaskan tanggung jawab, melainkan mengalihkannya ke sistem dan hubungan yang lebih sehat. Dan kelima, pemimpin juga perlu ruang yang aman untuk mengakui ketidaknyamanannya sendiri. Melepaskan kendali itu tidak nyaman. Mempercayai orang lain dengan pekerjaan yang kita anggap penting itu tidak mudah. Mengubah cara kerja yang selama ini terasa efektif itu butuh keberanian. Ketika organisasi hanya menuntut pemimpin untuk berubah tanpa memahami ketidaknyamanan yang terlibat di dalamnya, perubahan itu seringkali hanya berlangsung di permukaan. Kita sudah berjalan cukup jauh dalam percakapan ini. Dari definisi yang sering disederhanakan ke akar psikologis yang lebih dalam. Dari konteks-konteks di mana pengawasan ketat adalah pilihan yang tepat, ke dampak nyata ketika ia bertahan terlalu lama. Dari manajer yang belum memiliki kapasitas yang cukup, ke tanggung jawab organisasi yang seringkali luput dari perhatian. Dan di akhir semua ini,
ada satu pertanyaan yang mungkin paling penting untuk kita pikirkan. Apakah kita memimpin dari rasa takut atau dari kepercayaan? Rasa takut bahwa sesuatu akan berjalan salah jika kita tidak mengawasinya. Rasa takut bahwa standar akan runtuh jika kita tidak hadir di setiap detailnya. Rasa takut bahwa kita akan kehilangan kendali atas sesuatu yang kita anggap sebagai tanggung jawab kita. Atau kepercayaan. Kepercayaan bahwa orang-orang yang kita pimpin memiliki kapasitas yang bisa berkembang. Bahwa ruang untuk gagal adalah bagian dari proses belajar yang tidak bisa digantikan oleh pengawasan manapun. Bahwa kepemimpinan yang sesungguhnya bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai cara kita, melainkan tentang memastikan orang-orang yang kita pimpin berkembang lebih baik karena pernah bekerja sama bersama kita. Micromanagement bukan sekadar soal teknik atau gaya. Ia adalah cerminan dari cara seorang pemimpin melihat dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan makna dari kepemimpinan itu sendiri. Dan seperti semua hal yang penting dalam kehidupan kerja, jawabannya tidak pernah hitam putih. Ada konteks yang membutuhkan kehadiran penuh, ada fase yang memerlukan keterlibatan mendalam, ada momen di mana mengambil kendali adalah bentuk tanggung jawab yang paling nyata. Tapi ada juga momen di mana kepemimpinan yang paling bijak adalah yang paling sedikit terlihat. Yang bekerja dari belakang, yang membangun sistem, bukan membangun ketergantungan, yang percaya bahwa orang-orang yang dipimpinnya mampu tumbuh jauh lebih dari yang pernah ia bayangkan. Asalkan diberi ruang yang cukup untuk itu. Disitulah mungkin letak kepemimpinan yang sesungguhnya.